Terima kasih masih di Kompas Siang. Saudara, berakhirnya masa liburan sekolah dibarengi dengan naiknya harga daging ayam di Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, saat ini harga daging ayam telah mencapai Rp36.000 per kilogram. Sementara sebelumnya, saat libur sekolah dan MBG tidak beroperasi, harga daging ayam hanya Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan ini, saudara, berpengaruh pada penjualan daging ayam. Pembeli memutuskan mengurangi pembelian yang berdampak pada menurunnya omset pedagang. Ayam sekarang berapa, Pak? Harga ayam sekarang lagi naik, Pak. Berapa, Pak? Sekitaran 35, 36. Dari mana? Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya 32, 32, 33. Ini sejak kapan, Pak, mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Minggu. Ya, Ini kenapa, Pak, ada kenaikan harga? kurang tahu. Pasokan dari produsen berkurang atau gimana, Pak? Kalau pasokan dari produsen sih kayaknya enggak kayaknya. Ya agak keberatan lah. Apa-apa sekarang kan mahal, sayur ya mahal. Timun aja sekarang 20. Kalau ayam mahal ini ke Ibu gimana dampaknya? Ya dikurangi. Pembelian dikurangi. Biasanya beli berapa kilo, sekarang tinggal setengah kilo gitu. Ya separuh ini sekarang. Taruh. Untuk penghematan juga. Tak hanya di Surabaya, di Bandung, Jawa Barat, pedagang dan masyarakat mengeluhkan harga daging ayam, telur, dan sejumlah kebutuhan di pasar yang terus naik sejak kembalinya masuk sekolah. Di pasar sederhana Kota Bandung, harga daging ayam saat ini berada di angka Rp36.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging ayam sempat turun drastis di angka Rp26.000 saat libur sekolah. Sementara telur ayam hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Padahal harga telur, saudara, sempat menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Itu saat masa libur sekolah. Dan kenaikan signifikan terjadi pada komoditas sayuran yakni timun dan kacang panjang. Timun yang biasa dibanderol Rp8.000 per kilogram saat ini naik drastis menjadi Rp24.000. Memang nggak naik, cuman ayam kecil naik 1.000. Naik 1.000. Yang kecil. Tadinya berapa jadi berapa? Tadinya 42, sekarang jadi 43. Waktu hari libur pertama itu harga ayam drastis turun. Jadi berapa, Turun. Pak? Waktu itu sampai 26. 26.000. Nah. Sekarang berapa harganya? Nah, waktu 2 minggu hari Jumat kemarin, pas hari Jumat naiknya 5.000 sekaligus, telur naik 2.000. 2.000? Iya. Dari berapa jadi berapa berarti? Dari 24, sekarang 26. Kalau panjang aja sekilo aja 24.000, buncis 20.000, 22.000. Timun, bonteng aja yang biasa, masa bisa 22.000 sekilo gitu ya? Oke, itu biasanya nggak segitu ya, Bu? Enggak, biasa selada air aja biasanya di bawah 10.000, kan saya apal, jadi bisa dihitung. Jadi kasihan yang ibu rumah tangga yang lainnya. Saudara, lebih lengkap soal pantauan harga, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rahim di Bandung. Vida, ini kenaikan terjadi pada komoditas sayur. Ini apa penyebabnya? Apakah permintaan yang tinggi atau stok yang berkurang atau seperti apa? Kalau untuk stok, pedagang mengaku kalau dari stok dari bahan pangan seperti ayam, telur, dan juga sayur-sayuran ini relatif aman, Vidi dan juga saudara. Dugaan dari pedagang ini
adalah penyebabnya karena permintaan tinggi akibat masuk sekolah yang menyebabkan operasi dari makan bergizi gratis atau MBG ini juga sudah dimulai. Hal itu karena pedagang melihat polanya. Kemarin kalau pada saat libur sekolah selama kurang lebih 2 minggu begitu ya Vidi dan juga saudara, harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti sayur-sayuran atau bahan-bahan makanan begitu ya, dan juga telur serta ayam ini sempat turun dan drastis turunnya begitu ya Vidi dan juga saudara. Harga ayam ini bisa mencapai Rp26.000 per kilogramnya. Sementara untuk telur ayam kemarin pada saat libur sekolah ini dibanderol atau sempat dibanderol di harga Rp18.000 per kilogram di pasar sederhana. Dan tidak hanya harga ayam dan juga telur, sayuran pun sama Vidi dan juga saudara, di mana pada saat libur sekolah kemarin, tepatnya 2 minggu ke belakang begitu ya Vidi, ini harga dari sayur mayur diungkap pedagang ini tidak mengalami kenaikan sama sekali dan juga stabil. Barulah kemarin mendekati masuk sekolah begitu ya, harga-harga baik itu dari daging ayam maupun dari sayur-sayuran ini mengalami peningkatan. Dan tentunya ini dikeluhkan oleh pedagang dan juga utamanya adalah masyarakat, apalagi ibu rumah tangga begitu yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, di mana memang sejumlah kebutuhan naik sehingga mereka harus mengurangi jumlah belanja mereka, Vidi dan juga saudara. Kalau biasanya ini belanja ayam 1 kilo, bahkan mereka bisa mengurangi hingga setengahnya. Tadi kami berbincang begitu ya dengan salah satu pembeli di pasar tradisional sederhana. Tapi saya mau ajak Anda berbincang langsung, Vidi dan juga saudara, dengan salah satu pedagang telur di pasar sederhana. Ada Ibu, oh halo Mas. Ya. Dengan Mas siapa maaf? Saya Ivan. Mas Ivan, ini informasinya hari ini saja harga telur naik juga ya Mas? Iya betul, naik. Berapa tuh Mas naik? Sekarang naik jadi 25.500. 25.500. Itu naiknya hari ini berapa besar Mas? Berapa rupiah? 2.400 ya. Mas, ini betul Mas, informasinya kemarin saat libur sekolah harga telur itu sempat di angka Rp18.000. Iya betul, 18.000. Berarti naiknya bertahap ya? Iya bertahap. Kalau dari pemasok tuh bilangnya gimana sih Mas? Apa yang menyebabkan ini kemudian naik secara signifikan nih? Sekarang itu langka, ditambah pemasokannya kurang sekarang, pengirimannya ya. Oke, karena memang kalau dari telur langka. Langkanya kenapa tuh Mas? Itu kurang tahu ya, kayaknya gara-gara itu MBG kayaknya. Oh, artinya langkanya ini untuk ke pedagang. Ya ke pedagang langka, ditambah harganya juga kalau ada ya harganya lumayan gitu. Oke, jadi memang karena stok untuk ke pedagang ini terbatas begitu ya? Terbatas. Kalau dari pembeli gimana nih Mas? Omset jadi berkurang nggak Mas sebagai pedagang? Berkurang, daya beli jadi berkurang. Nggak kayak libur sekolah itu stabil. Libur sekolah kemarin gimana sih Mas? Boleh diceritain perbandingannya dengan hari ini? Jauh banget, jauh banget. Enak libur sekolah, penjualan stabil lah. Stabil. Ya. Berkurangnya seberapa signifikan Mas? Hampir 60% lah. 60%. Oke. Mungkin harapannya apa sih Mas terkait harga-harga ini yang kembali naik begitu ya? Setelah masuk sekolah berarti ya Mas ya? Seperti apa? Mudah-mudahan pasokannya sekarang kayak kemarin lah, gampang gitu, ditambah harganya nggak melonjak seperti sekarang. Bisa dikendalikan ya Mas ya? Ya, dikendalikan harganya. Baik, terima kasih banyak Mas. Itu tadi Vidi bagaimana sangat signifikan disebut oleh pedagang di pasar sederhana Kota Bandung, utamanya pedagang telur begitu ya, kenaikan harga beberapa hari terakhir ini pasca masuk ke sekolah. Vidi. Baik, ada perbedaan sangat jelas di harga-harga kebutuhan pokok di Bandung. Pedagang melihatnya secara jelas begitu perbedaan antara sebelum libur sekolah dan saat ini. Terima kasih Vida Alatas laporannya dari Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, kita akan ke Surabaya juga untuk memantau harga bahan pangan di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardian Tovani. Kika, kalau pantauan Anda di sana soal kebutuhan pokok ini seperti apa? Ya, Vidi dan juga saudara, kalau kita lihat di pasar Wonokromo Surabaya ini memang sebagian besar dari kebutuhan pokok mengalami penurunan kurang lebih sekitar 2 pekan terakhir.
Namun ada juga komoditas yang naik harganya seperti ayam potong yang sudah kurang lebih 4 hari terakhir ini mengalami kenaikan harga. Dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram sebelum masa masuk sekolah atau sebelum masa MBG dimulai. Dan saat ini setelah masa MBG dimulai harganya naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Tingginya permintaan untuk MBG ini yang menjadi penyebab kenaikan harga dari daging ayam potong yang ada di kota Surabaya. Tidak hanya di Pasar Wonokromo, tetapi juga di Pasar Soponyono, kota Surabaya, kenaikan harga terjadi pada komoditas daging ayam. Sementara itu untuk yang lain, komoditas yang lain ini justru mengalami penurunan harga. Seperti misalnya telur ayam yang biasanya dihargai yaitu harga Rp26.000 per kilogram, kurang lebih selama 2 pekan terakhir ini, harganya turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Dan untuk bawang merah yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp55.000 per kilogram, ini harganya turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Tidak hanya itu, cabai rawit yang sebelumnya juga sempat melambung tinggi harganya, yaitu mencapai Rp55.000 per kilogram, ini seharga Rp45.000 per kilogram. Nah, turunnya harga ini karena memang sebagian dari masyarakat memilih untuk tidak berbelanja seperti itu atau tidak berbelanja berlebihan, karena memang telah memasuki tahun ajaran baru sehingga kebutuhan pokok ini juga cukup banyak dan akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak berbelanja berlebihan. Dan ini membuat akhirnya stok barang yang saat ini juga cukup banyak tidak diimbangi dengan tingkat konsumsi dari masyarakat yang juga kemudian cukup tinggi di tengah menurunnya harga kebutuhan pokok yang ada di kota Surabaya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga saudara, untuk stok kebutuhan pokok yang ada di kota Surabaya ini sebagian besar stabil atau stoknya melimpah seperti itu. Bahkan minyak kita yang selama bulan terakhir ini sempat mengalami kelangkaan atau pembatasan seperti itu untuk penjualan ke tingkat distributor, ini saat ini pada saat itu ini dibatasi hanya 3-4 kardus untuk 1 pekan. Saat ini stoknya jauh lebih banyak jika dibandingkan sebelumnya. Jadi untuk saat ini minyak kita yang ada di pasaran itu kurang lebih di stok seperti itu atau kemudian dikirimkan sebanyak 10 kardus selama sepekan setiap pekannya seperti itu. Sehingga bisa dipastikan untuk harga dari minyak kita sendiri ini juga kemudian sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET seharga Rp15.700 per kemasan seperti itu, karena memang stoknya melimpah di kota Surabaya. Kebutuhan masyarakat ini juga masih belum terlalu tinggi sehingga untuk harga kebutuhan pokok sebagian besar mengalami penurunan seperti misalnya cabai rawit, bawang merah, bawang putih yang sebelumnya dari harga Rp45.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Lalu juga kemudian telur ayam seperti yang saya sampaikan tadi dari Rp26.000 kini turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Demikian Sidi. Baik, kalau di Surabaya ada sebagian bahan pangan yang harganya naik karena stoknya menipis, kemudian tapi ada juga yang harganya turun karena permintaannya juga turun. Terima kasih Kokika Madona untuk laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur.